menggenapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merenungkan dan memahami ketika Yesus Kristus mengatakan bahwa Ia datang ke dalam dunia untuk menggenapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Allah itu tetap setia akan segala janji firman-Nya. Allah tidak pernah meninggalkan apalagi membiarkan umat manusia dalam keberdosaannya. Karena Allah telah memberikan solusi untuk memulihkan hidup umat manusia dalam jalan kebenarannya. Dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Allah memakai Nabi Musa untuk menuliskan kitab Taurat, yaitu 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama, mencakup kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Yang masing-masing kitab itu secara garis besar isinya adalah kitab Kejadian. Kitab Kejadian secara garis besar menceritakan tentang kisah penciptaan langit, bumi, serta segala isinya, juga manusia pertama Adam dan Hawa. Selain itu juga menceritakan leluhur bangsa Israel yang terpilih dan diperkenan Allah, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub atau Israel, di mana Allah mengadakan perjanjian kekalnya. Kitab Keluaran. Kitab Keluaran menceritakan perbudakan bangsa Israel di tanah Mesir selama 400 tahun. Allah memakai Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dan menuntun mereka untuk kembali beribadah kepada Allah yang benar. Melalui Nabi Musa, Allah memberikan 10 hukum perintah Allah dan juga perintah membangun kemah suci dan peraturan beribadah. Kitab Imamat. Kitab Imamat menceritakan tentang hukum-hukum dan peraturan beribadah yang harus dijalankan oleh bangsa Israel. Peraturan yang juga mencakup tentang kebersihan, kesehatan, dan makanan. Selain itu, peraturan tentang pembersihan, korban bakaran, dan ibadah yang menjadi tugas imam. Kitab Bilangan. Kitab Bilangan menceritakan perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun dan pemberontakan yang dilakukan bangsa Israel serta bagaimana Allah menghukum para pemberontak itu di tengah bangsa Israel. Kitab Ulangan. Kitab Ulangan menceritakan kembali kisah pemberontakan bangsa Israel dan mereka yang memberontak dihukum Allah, mengulang kembali hukum-hukum Allah yang telah diberikan melalui perantara Nabi Musa di Gunung Sinai, memberikan pelajaran berulang-ulang tentang kesetiaan beribadah kepada Allah dan mentaati kebenaran firman-Nya yang menuntun kepada jalan berkat dan keselamatan. Pokok bahasan mengenai menggenapkan hukum Taurat dan kitab para nabi, ada beberapa hal penting, yaitu pertama, mengapa Allah memberikan hukum Taurat? Allah memberikan hukum Taurat yang pertama kali ditujukan kepada bangsa Israel. Hukum Taurat diberikan supaya manusia berdosa akhirnya sadar bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melaksanakan atau memenuhi tuntutan hukum Taurat itu dengan sempurna. Manusia berdosa harus menyadari bahwa dirinya sangatlah butuh belas kasihan dari Allah untuk jalan keselamatan itu. Sebaik apapun dan mau berusaha setaat apapun, tetaplah manusia berdosa, ada cacat celah dalam perilaku hidupnya yang butuh pengampunan dosa setiap harinya. Tanpa Allah, maka usaha apapun yang ditempuh manusia berdosa untuk beroleh keselamatan, semua itu akan berakhir sia-sia belaka. Lalu, apakah hukum Taurat yang telah diberikan Allah dapat menyelamatkan umat manusia? Jawabannya tidak. Karena kepatuhan kepada hukum Taurat tidaklah menyelamatkan manusia. Justru manusia harus sadar bahwa keselamatan itu bukan ditentukan oleh hasil usaha atau perbuatan baik manusia. Sebab sesungguhnya keselamatan itu adalah anugerah dan kasih karunia Allah semata-mata. Akan tetapi Allah yang telah memberikan hukum Taurat itu untuk selanjutnya digenapi, sebab tidak ada perkataan firman kekal Allah yang gagal, melainkan akan terlaksana dengan sempurna. Ini membuat mata rohani kita dicelikan oleh kuasa Roh Kudus, berarti haruslah tetap seluruh tuntutan hukum Taurat Allah itu pasti digenapi. Allah menurunkan hukum Tauratnya dan melalui para nabi-nabi yang diutusnya juga mengajarkan tentang hukum Taurat itu. Taurat Tuhan itu akan terus diberitakan sampai kegenapan hukum Taurat dan kitab para nabi terjadi. Dan setelahnya pun hukum Taurat juga tetap diajarkan berulang kali. Apabila jelas tidak ada seorang pun dari manusia berdosa yang dapat menggenapkan hukum Taurat dan kitab para nabi, siapakah yang Allah utus untuk menggenapkannya? Inilah Allah menjanjikan seorang penebus dosa
dosa sebagai Mesias sejati yang dinanti-nantikan, yaitu Yesus Kristus, yang jelas bukanlah manusia biasa, tetapi manusia. Yesus Kristus adalah manusia sejati yang luar biasa, sebab Yesus Kristus berasal dari sorga untuk datang ke dalam dunia dan terlahir dari keturunan Nabi Daud. Yesus Kristus adalah firman hidup dan kekal yang telah menjadi daging dan hidup sebagai manusia sejati yang diperkenan Allah Bapa dan Roh Kudus. Hanyalah Yesus Kristus yang dapat melaksanakan hukum Taurat itu dengan sempurna, dan dialah sang penebus dosa yang menebus dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Kedua, firman Tuhan tentang penggenapan hukum Taurat dan pembatalan hukum Taurat. Saat kita menggali kembali berkat firman Tuhan tentang Yesus Kristus adalah kegenapan hukum Taurat dan kitab para nabi, maka perlu mengerti konteks firman Tuhan atau latar belakang yang ada hubungannya dengan pernyataan firman Tuhan. Dalam hal ini, mari kita melihat dari dua pernyataan, manakah yang benar, antara pernyataan Yesus Kristus tentang penggenapan hukum Taurat atau pernyataan Rasul Paulus tentang pembatalan hukum Taurat, yaitu mengenai pernyataan Yesus Kristus tentang penggenapan hukum Taurat dan kitab para nabi. Hanyalah Yesus Kristus yang dapat menggenapkan hukum Taurat dan kitab para nabi dengan sempurna. Bagaimana cara Yesus Kristus untuk menggenapkan hukum Taurat itu? Perlu kita sadari bahwa ketaatan kepada hukum Taurat tidaklah menyelamatkan umat manusia, tetapi hanyalah melalui Injil Kristus yang memberikan manusia anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus saja. Hukum Taurat adalah firman Allah yang tidak dapat dibatalkan. Karena itu Yesus Kristus yang meneguhkan dan menggenapkan tuntutan hukum Taurat itu dengan sempurna, yaitu dengan mengorbankan dirinya mati di kayu salib sebagai korban penebus dosa manusia, satu kali untuk selama-lamanya. Yesus Kristus ingin memberitahu kita betapa Ia menghargai hukum Taurat dan kitab para nabi sepenuhnya. Bila dalam kitab Perjanjian Lama ada mezbah korban bakaran sebagai korban penghapus dosa melalui perantara imam, maka dalam Perjanjian Baru tidak diperlukan lagi, karena telah digantikan dengan sempurna oleh Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk membayar lunas semua hutang dosa umat manusia yang percaya kepadanya dan menjadi miliknya. Dalam kitab Matius pasal 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Kasih adalah inti kegenapan hukum Taurat dan kitab para nabi yang telah Yesus Kristus ajarkan. Kasih ini adalah kasih yang kudus, sempurna, tanpa syarat, murni, tulus, teruji dan bernilai kekal. Suatu kasih sempurna yang abadi dan sangat berkualitas, tidak dapat lekang dimakan oleh waktu. Namun, tidak ada seorang pun dari manusia berdosa yang memiliki kasih sempurna seperti ini. Karena kasih ini datangnya hanyalah dari Allah saja. Sesungguhnya sudah jelas sekali bahwa melalui Yesus Kristus saja kasih sempurna ini telah dicurahkan dengan berlimpah untuk memulihkan hidup umat manusia yang percaya kepada karya keselamatan yang telah Allah sediakan. Kasih sempurna Allah yang satu dalam diri Yesus Kristus adalah kasih ilahi yang tidak pernah berubah untuk selamanya. Karena Allah adalah sumber kasih sempurna dan kudus itu sendiri. Karakter kasih ilahi Allah ini terbesar yang menjadi dasar dari karakter-karakter buah Roh Kudus, yaitu sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Ada dua hukum kasih. Pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hukum kasih kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mengenai pernyataan Rasul Paulus tentang pembatalan hukum Taurat, Rasul Paulus juga mengatakan kebenaran dalam pimpinan Roh Kudus hanyalah firman tentang pembatalan hukum Taurat itu dalam konteks yang berbeda. Rasul Paulus menuliskan bahwa menurut Perjanjian Lama ada pemisahan jelas antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Orang-orang Yahudi yaitu
di mana Allah telah menurunkan hukum Taurat dan bukan melalui bangsa non-Yahudi. Orang-orang Yahudi sebagai keturunan asli merasa tidak dapat disetarakan dengan orang-orang non-Yahudi yang bukan keturunan asli, sekalipun mereka juga mau menganut Yudaisme. Hanya melalui Yesus Kristus tembok pemisah antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi diruntuhkan, sehingga tidak ada lagi perbedaan, melainkan yang ada adalah kesatuan dalam Yesus Kristus. Tuntutan hukum Taurat dan kitab para nabi telah digenapi sempurna oleh Yesus Kristus, sehingga ini memberikan kita pengharapan keselamatan yang pasti dan terjamin, karena semua hutang dosa kita telah dibayar lunas dengan darahnya yang kudus. Antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi yang tadinya dipisahkan oleh hukum Taurat, kini melalui Yesus Kristus pemisahan itu telah dilenyapkan, karena segala sesuatu telah dipersatukan oleh Yesus Kristus dengan damai sejahtera. Hukum Taurat tidaklah menyelamatkan, maka baik orang-orang Yahudi, yaitu bangsa Israel yang diberikan hukum Taurat, maupun orang-orang non-Yahudi, yaitu bangsa-bangsa lainnya yang tidak ada hukum Taurat, tetaplah keduanya hidup berada dalam ikatan dosa. Dalam menjalani kehidupan ini, ada sesuatu yang mengikat hidup kita secara pribadi, bukan? Tidaklah mungkin manusia menjalani kehidupannya tanpa adanya ikatan. Bukankah secara garis besar hanya ada dua ikatan saja yang dapat mengikat hidup manusia, yaitu diikat dalam dosa dan satunya lagi diikat dalam kebenaran. Tetapi oleh pengorbanan Yesus Kristus telah melenyapkan ikatan dosa kita yang tidak dapat kita tanggung, namun telah ditanggung sempurna oleh darahnya yang kudus yang mengalir menyucikan seluruh hidup kita. Oleh karena itu, hidup lama kita yang diikat dalam dosa telah dilenyapkan dan kita mengalami hidup baru. Tetapi hidup kita diikat dalam Yesus Kristus dan dipersatukan dalam Yesus Kristus. Ingatlah, diikat dalam dosa sungguh menghancurkan kehidupan kita dalam jalan kutukan Allah yang berujung hukuman kekal. Akan tetapi, hidup baru kita yang diikat dalam kebenaran berarti hidup kita diikat dalam Yesus Kristus yang memberikan kebahagiaan hidup kekal, dan kita semua telah dipersatukannya dalam damai sejahtera sebagai miliknya. Dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 14-15, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ketiga, masih ada orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus Kristus adalah Mesias. Meskipun seakan dikatakan bahwa orang-orang Yahudi adalah keturunan asli dari Nabi Abraham, Ishak, dan Yakub atau Israel yang mendapatkan hukum Taurat dari Allah, namun tetap saja masih ada orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus Kristus adalah Mesias yang dinanti-nantikan itu. Pertama, pada waktu itu orang-orang Yahudi menganggap mereka dapat menjaga dan menjalankan hukum Taurat, padahal mereka hanya menjalankan hukum Taurat secara luas saja. Bisa dikatakan belum mengenal Allah dengan benar, hanya tahu hukum Taurat yang justru memperkenalkan dosa dan keinginan dosa atau nafsu dosa, malah merangsang untuk melakukan pelanggaran dosa itu. Contoh, jangan membunuh, tetap saja akan terjadi orang yang melakukan pembunuhan. Bukankah dengan memiliki kebencian penuh dalam hati terhadap orang lain sama dengan membunuh? Contoh lain, jangan mencuri, tetap saja ada orang yang ingin mencuri, malah terangsang untuk mencuri lebih besar lagi. Contoh lain lagi, jangan mengingini entah itu barang, harta benda, pasangan milik orang lain, tetapi tetap ada orang yang merampas barang, harta benda orang lain itu, bahkan berbuat selingkuh yang menjurus ke perzinahan. Semua hukum Taurat yang justru membuat manusia berkeinginan mengenal dosa, bahkan tergoda untuk merasakan dosa yang dilarang Tuhan itu. Inilah kedagingan manusia, tahu hukum di luar tetapi di dalam hidupnya yang terjadi malah pelanggaran hukum Allah itu. Orang-orang Yahudi merasa dirinya sudah suci karena telah diberikan hukum Taurat dan menjalankannya, tidak menyadari bahwa tidak ada yang sanggup taat, yang terjadi malah pelanggaran. Sesungguhnya mereka butuh kasih Allah.
Allah telah mengutus Yesus Kristus sebagai Mesias yang dinantikan itu. Yang terjadi malah masih ada orang-orang Yahudi yang menolak Yesus Kristus. Jika orang Yahudi memiliki kasih Allah, tentunya mereka menerima dan percaya Yesus Kristus adalah Mesias. Tetapi nyatanya kasih akan Allah tidak ada pada mereka yang menolak Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi bahkan ingin membunuh Yesus Kristus karena dianggap meniadakan hari Sabat dan juga mengatakan Allah adalah Bapaknya sehingga menyetarakan dirinya dengan Allah sendiri. Dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 42, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Selanjutnya, hal kedua, pada waktu itu orang-orang Yahudi tidak mencari kemuliaan dan hormat yang datangnya dari Allah saja, tetapi mereka justru mencari damai secara politik dan kelimpahan secara ekonomi, sehingga hal ini membuat mereka sulit percaya firman Tuhan. Seharusnya mereka beriman penuh kepada Yesus Kristus karena kebenaran firman Tuhan dan bukannya memiliki motivasi salah, yaitu mencari keuntungan atau kepentingan pribadi yang harus dipenuhi. Orang-orang Yahudi masih lebih mengutamakan hal-hal lahiriah seperti kehormatan manusiawi saja yang sesungguhnya bersifat dangkal dan bukannya mencari hal-hal bernilai kekal dengan memuliakan Allah di atas segalanya. Mereka gagal percaya Yesus Kristus karena mereka lebih mencari kemuliaan dan kehormatan manusiawi saja dan mengabaikan hal terutama, yaitu seharusnya mereka menjadikan Allah sebagai sumber kemuliaan dan kehormatan. Namun mereka gagal. Yesus Kristus bahkan menghardik orang-orang Yahudi yang adalah pemimpin agama dengan sebutan keturunan ular beludak, keturunan yang memberontak terhadap firman Allah. Perhatikanlah, keturunan ular yang disebut ular beludak adalah keturunan yang berjalan dalam kutukan Allah, yang bertentangan dan melawan ketetapan firman kekal Allah. Berhati-hatilah karena kita harus menempuh perjuangan iman yang benar, bahwa baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi, kita harus hidup mengikuti kebenaran firman Tuhan melalui Yesus Kristus. Kita mendapatkan bagian sebagai ahli-ahli waris kerajaan sorga. Diri kita haruslah berada dalam barisan keturunan perempuan yang mendapat jalan keselamatan kekal dari Allah. Tujuan hidup kita dalam dunia ini adalah segala pujian, hormat, dan kemuliaan selayaknya kita kembalikan bagi Allah saja. Dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 44, bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Ketiga, pada waktu itu orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Nabi Musa yang sesungguhnya telah menuliskan tentang Mesias. Mereka masih menjalankan hukum Taurat secara perbuatan yang tidak menyelamatkan, malah membawa mereka berada di bawah kutuk. Karena tidak seorang pun dari manusia berdosa dapat menjalankan hukum Taurat dengan sempurna, sehingga yang didapati adalah kegagalan. Sudah seharusnya mereka menantikan Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Namun, mengapa mereka masih berada dalam kebodohannya menentang kebenaran Allah sehingga tetap saja menolak Yesus Kristus sang Mesias? Siapapun manusia menolak dan tidak percaya kepada Yesus Kristus, justru hidup mereka akan sangat menyesal dan sangat rugi besar selamanya. Bukankah Nabi Musa yang menuliskan kitab Taurat dengan jelas menuliskan tentang Mesias yang dijanjikan? Karena mereka seharusnya membuka dengan lebar dan luas hati dan pikiran mereka terhadap kebenaran firman Tuhan yang pasti tergenapi, dan juga melihat kesaksian dari hidup orang-orang percaya sebagai milik Yesus Kristus dari berbagai bangsa-bangsa di dunia ini. Mengapakah seakan orang-orang Yahudi yang memiliki hukum Taurat tetapi populasinya masih bangsa kecil hingga zaman ini, sementara bangsa-bangsa non-Yahudi malah populasinya berkembang dengan pesat? Apakah Allah itu tidak adil terhadap bangsa Israel? Tentulah Allah itu maha adil. Bahkan tetapi seluruh bangsa tahu sejarah Alkitab. Semua bangsa menemukan jalan Allah melalui para nabi dan para rasul yang adalah leluhur bangsa Israel. Maka apapun keadaan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah yang pertama, sebaiknya kita mendoakan
Tuhan dan mengasihi mereka bagi Allah, agar mereka juga dipulihkan. Terjadi hujan pertobatan sejati melimpah dalam tangan belas kasihan Yesus Kristus Sang Mesias. Di sisi lainnya, keajaiban kuasa dan mujizat Yesus Kristus nyata melalui Injil Kristus. Banyak orang yang tak terbilang jumlahnya dari berbagai bangsa-bangsa berbondong-bondong datang menyembah dan bersujud di hadapannya. Tuhan Yesus, Juru Selamat manusia. Sama seperti kita tergolong non-Yahudi dan berasal dari bangsa Indonesia, tetapi Injil Kristus juga telah sampai ke bangsa Indonesia. Meskipun masih minoritas, tetapi Injil Kristus akan terus berkembang menjangkau seluruh Indonesia. Dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 46, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Keempat, hanyalah Yesus Kristus dapat membentuk komunitas baik di dalam dunia. Bila kita mau mencari dan menemukan suatu komunitas baik dan benar di tengah dunia ini, rasanya tidaklah semudah yang kita bayangkan dan pikirkan. Apalagi pada akhir zaman ini banyak godaan dalam dunia ini yang seakan lebih menarik dan menguntungkan manusia daripada mengikut jalan Yesus Kristus Tuhan kita. Dunia bisa saja menawarkan harta, cinta, dan tahta atau kekuasaan seakan lebih memberkati hidup kita dengan kebahagiaan tanpa perlu khawatir akan hari depan kita yang tampaknya sejahtera bahagia. Apapun yang kita mau dapat dengan mudah kita raih, termasuk apa yang menjadi impian-impian kita dalam hidup ini. Tetapi ada satu hal penting yang seringkali kita abaikan. Perjalanan iman kita tanpa sadar seakan berhenti sejenak lalu terpaku dan terdiam mendengar bisikan dan rayuan mumpuni dari iblis atau setan yang mengelabui segala titik-titik kelemahan kita secara manusia. Lalu tanpa sadar arah langkah kaki kita mulai perlahan-lahan keluar dari koridor jalan kemuliaan Tuhan dan mulai mengarahkan gerak langkah kita ke arah arus gemerlapnya dunia bagaikan surganya kita. Akhirnya dalam waktu yang terus berjalan, diri kita telah terseret untuk lebih mengutamakan hal-hal lahiriah, baik demi mencari uang dan dapatkan banyak harta, seakan Yesus Kristus mudah ditinggalkan begitu saja. Bisa jadi oleh karena mendapatkan pujian hati yang sangat diidamankan demi kenikmatan rasa cinta itu, seakan cinta akan Yesus Kristus bisa saja dengan mudah memudar dengan segera dapat tergantikan oleh seseorang yang kita cintai lebih darinya. Bahkan demi memperoleh kekuasaan atau popularitas, punya jabatan tinggi sehingga bisa mengatur semua bawahannya seperti orang yang paling berkuasa. Saking merasa diri lebih hebat dan lebih berkuasa sehingga bisa dengan mudah menggeser Yesus Kristus, seakan tanpanya kita bisa mengatur jalan kita sendiri dengan sombong. Janganlah kita menukarkan Yesus Kristus dengan apapun juga, karena Yesus Kristus itu jauh lebih indah dari seisi dunia, lebih berharga di atas segala-galanya. Dalam kitab Roma pasal 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Awalnya mungkin tampaknya kita merasakan kebahagiaan dan kegembiraan karena memperoleh apa yang kita cari dengan jalan dunia ini. Tetapi semua hal itu hanyalah sesaat saja dan akan segera berlalu, kemudian lenyap entah kemana. Bila seakan kita telah mencari dan menemukan komunitas-komunitas yang tampak hebat, membuat hidup kita sejahtera, maju pesat, tetapi di luar Yesus Kristus, maka sadarilah dalam waktu singkat semua kesemuan itu akan segera berlalu dan lenyap juga entah kemana. Segala komunitas-komunitas duniawi yang kita pilih dan menjadikannya seperti sahabat-sahabat dekat kita lebih daripada Yesus Kristus, maka berhati-hatilah. Karena langkah hidup kita sedang berada dalam rancau-rancau berbahaya, bahkan bisa meracuni hidup kita untuk terjerat dalam perangkap musuh-musuh kehidupan ini. Tentunya kita harus mengenali siapakah musuh-musuh kehidupan ini, yaitu diri kita sendiri, iblis atau setan, godaan dunia, dan kehidupan berdosa. Bila Yesus Kristus telah membimbing kita untuk masuk dalam suatu komunitas baik, yaitu gerejanya, maka sangat penting untuk kita secara pribadi mengenal Tuhan Allah kita, dan diri kita pun dikenal baik juga dalam komunitas gereja di mana kita beribadah. Bukankah kita adalah orang-orang Kristen yang dirancang olehnya untuk menikmati pertumbuhan, kemajuan, dan kesejahteraan bersama dalam Yesus Kristus?
Mungkin persekutuan awal yang dimulai oleh beberapa orang saja, yang kemudian berkembang menjadi suatu persekutuan besar dalam komunitas gereja. Setiap harinya kita bersama-sama berjuang hidup dalam kekudusan, belajar berdamai dengan semua orang, sambil kita juga menantikan kedatangan Yesus Kristus yang akan menjemput setiap kita. Dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 26-27, karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Keselamatan kita akan terjaga dengan baik dalam suatu komunitas gereja yang baik pula. Kebersamaan kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus dalam dunia ini tentunya akan terus berlanjut dalam kehidupan yang akan datang, yaitu masuk dalam komunitas sempurna di sorga. Jalankanlah Taurat Tuhan itu menjadi perenungan hidup kita siang dan malam, dengan tetap teguh beriman kepada Yesus Kristus yang telah menyatukan semua anggota menjadi satu tubuh Kristus dalam komunitas baik dalam gerejanya. Dalam Galatia pasal 2 ayat 20a, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa.